Halo pemirsa, apa kabar? Sampai jumpa lagi nih, kita ketemu lagi di channel saya. Kali ini, berdasarkan video kita yang lalu itu tentang bersama Coach Rusman. Sekarang ini kita ambilkan Coach Rusman lagi. Halo Coach, apa kabarnya? Baik. Baik. Si hello dulu dong, buat pemirsa semuanya dong. Hai semua yang nonton channel ini. Ini kali ini saya ditodong lagi untuk podcast berdua. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini satu hal yang menurut saya sih lebih positif ya dibandingkan kita bikin konten yang lain. Ini informasi kita berbagi semuanya untuk kesehatan semua. Baik. Ini kita berbagi buat kesehatan ya Coach ya. Oke Coach. Kali ini nih banyak gue sering dapat atau gue sering baca atau bahkan temen gue sendiri, orang dekat-dekat gue itu banyak keluhan. Kadang orang bicara itu kan tubuh ideal. Berdasarkan yang kemarin bilang tuh ideal tuh kadang orang yang mohon maaf agak over ini kan obesitas itu penyakitan. Nah cuman ini ada lagi dibilang obesitas juga enggak. Tapi kalau menurut kacamata pribadi itu ideal, maksudnya berat badan dan proporsional lah. Tetapi itu dia kayak ada something wrong gitu loh, Coach. Benar nggak sih itu? Oke, gini. Kita semua ini udah bertahun-tahun itu orang itu selalu berpatokan sama yang namanya BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh kalau di dalam bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Jadi itu indeks massa tubuh itu adalah perbandingan antara tinggi dan berat badan dikali 2. Kalau nggak salah sih begitu ya, aku lupa. Aku agak lupa soalnya ada rumusnya. Pokoknya perbandingannya antara tubuh dan berat badan. Kenapa saya tidak berpatokan pada itu? Karena itu tidak akurat. Sekali lagi tidak akurat. Oh itu. Oke. Gini. Kenapa disebut tidak akurat? Karena tubuh itu kan manusia itu di dalam, misalkan dalam katakanlah Mas Kris nih, ya Mas Kris ini katakanlah kita anggap kata tinggi badan 170 atau 175, berat badan misalkan 70, itu kan sangat ideal. Ideal, betul. Ya, ideal sekali. Nah, tapi kan kita mesti ngerti bahwa di dalam berat 72 itu kan ada di dalamnya ada otot, ada tulang, ada lemak, ada air. Itu ada 4 hal. Nah, air itu memegang peranan itu harus ada di dalam tubuh kita itu sampai 60% kurang lebih. Oke. 60 sampai 70%. Ada air dan lemak dan sebagainya itu ya. Ada air dan lemak dan sebagainya. Lalu massa otot tulang manusia itu semuanya sama. Nggak ada yang tulang gede, nggak ada yang tulang kecil. Perbedaannya itu cuma sekitar selisihnya setengah kilo sampai 1 kilo. Oke. Selisihnya. Kalau misalkan selisih tulang itu lebih berat 1 kilo, itu rata-rata orang Eropa karena postur mereka besar. Posturnya besar ya dari Eropa. Indonesia sama ya Indonesia ya. Asia sama. Oh, Asia sama. Jadi Asia sama. Kecuali Asia Tengah, Timur Tengah sana dan yang Turki mendekati Eropa itu berselisih setengah kilo. Bedanya cuma di situ doang. Jadi mitos yang namanya tulang besar itu tidak pernah ada. Nggak ada tulang besar. Jadi nggak ada istilah tulang besar, tulang kecil itu ya? Nggak ada. Tulang besar itu hanya dimiliki oleh gorila. Oke. Nah, itu. Nah, lalu yang udah gitu kan kita ada yang namanya lemak sama otot. Nah, ini yang fokus yang orang jarang sekali itu antara lemak dan otot. Ya, jadi antara itu dua, antara lemak dan otot itu orang jarang fokus. Jadi kalau hanya berpatokan pada indeks massa tubuh itu artinya tinggi sama berat badan itu diperbandingkan, lalu keluarlah indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuhnya itu indeks massa tubuhnya itu 20-an, berarti orang ini ideal. Tidak ada resiko penyakit apapun. Tapi kenyataannya, orang-orang yang bertubuh kurus itu kena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan ada yang sampai migrain, bahkan ada yang sampai mah akut, itu macam-macam penyakitnya. Nah, jadi begitu nanti diukur ulang, ternyata lemaknya tinggi sekali. Itu yang disebut skinny fat. Kelihatannya kurus. Istilahnya apa? Skinny fat. Oh, skinny fat. Oke. Ini kurus tapi dia berlemak. Jadi kasar kata kurusnya kurus bohong. Oh, kadang kalau kita ngelihat itu ya, terutama mungkin kaum wanita kali ya, kadang
ininya lembek ya, ketimbang kaum pria kan keker ya, maksudnya ototnya ya. Ya, kalau dari sisi otot, cowok kaum pria memang ototnya itu komposisinya jauh lebih kasar dan lebih padat daripada wanita. Oke. Kalau wanita susunan ototnya lebih kompleks. Oke. Ini juga banyak nih. Ini coach nih. Banyak beberapa pertanyaan ya nih di japri ke saya untuk nanti ditanyakan nih kalau kita lagi ada kesempatan dengan Coach Susma. Nih, pertama, untuk yang misalnya gue udah ngerasa ideal ya, berat badan gue udah oke, udah cocok gitu loh. Cuman ya itu tadi, bahwa ternyata ada something wrong. Itu cara mendeteksi dininya gimana itu? Ya, gini, kalau cara mendeteksi dini, memang rata-rata orang itu pakai medical report, ya. Jadi mereka tes lab itu ketahuan untuk penyakit apa aja. Nah, tapi kalau orang datang ke saya cuma bilang, coba deh kita scan dulu badannya. Scan, jadi saya ada body scanner, namanya Omron, mereknya Omron ya. Itu saya sebut nggak apa-apa karena itu udah lumrah dipakai di semua tenaga medis. Jadi itu nanti di situ akan kelihatan itu nanti lemaknya berapa persen, kalau dia cewek tuh lemak berapa persen, terus ototnya otot tulangnya berapa persen, terus lemak organ atau dokter bilang itu lemak visceral, itu yang dekat sama organ tubuh kita itu berapa lapis atau berapa liter, itu kelihatan semua. Nah, rata-rata orang yang mengalami skinny fat itu pasti over di lemak tubuh dan lemak visceral, itu udah pasti. Makanya dia punya penyakit macam-macam. Oke. Berarti memang untuk mendeteksi itu kita harus menggunakan atau jasa body lain. Scanner. Kita body scanner atau kita cek lab ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. Kalau ke lab klinik atau rumah sakit, dia tidak akan mendeteksi body scanner, nggak akan mendeteksi nggak akan scanning tubuh, nggak ada. Nggak ada ya, walaupun kita minta request-nya untuk itu nggak ada ya, cuma paling ketahuan keluhannya. Dia cuma rata-rata ya udah medical check up, cek semua satu badan melalui urin dan darah biasanya kalau yang standar. Itu akan ketahuan semua penyakit apa aja. Oke. Oh, berarti kadang kita ngerasa nggak enak badan, nggak enak apa tuh bukan berarti kita mungkin ya ada juga satu penyakitnya, atau mungkin juga ya karena itu ya ada komposisinya itu nggak proporsional ya antara imbang ya antara lemak dan sebagainya. Jadi bisa dibilang pemirsa di rumah ini juga bisa untuk menjadi ini salah satu solusi alternatif. Jadi kalau kalian ngerasa nggak enak badan, migrain atau segala macam itu ada sesuatu penyakit yang harus disembuhkan dengan obat itu kali ya. Iya, jadi gini, kalau misalkan badan kita udah ngerasa nggak enak, kalau saya sih biasa ya orang nanya, ini badan nggak enak, sering migrain ya? Kenapa ya? Gitu? Atau susah tidur. Kalau orang kata susah tidur, mereka minum obat tidur. Itu kan nggak boleh. Ya. Ya, jadi kalau saya bilang coba naik dulu ke Omron. Jadi saya timbang dulu semua, baru nanti kelihatan. Oh, kamu komposisi lemaknya nggak imbang. Lemak kamu lebih banyak daripada otot. Gitu loh. Makanya kenapa kalau orang yang mau program fat loss ini 90 hari, pertama-tama tatap muka dulu deh. Kita perlu tahu dulu problem kesehatan dia itu gimana. Konsultasi dulu terus gimana. Oke. Berarti karena kalau udah kita ngerasa gak enak, itu belum tentu kita ada suatu penyakit yang serius banget itu kali ya, Coach ya. Iya, karena yang namanya penyakit itu kalau sampai udah timbul simptomnya, udah timbul gejalanya, berarti itu sudah mengakar dalam badan kita udah cukup lama. Oh gitu. Ya, kayak contoh gini, kalau misalkan kita nggak usah ngomong penyakit yang serem ya. Iya. Kita nggak usah ngomong penyakit yang serem. Kita ngomong yang kaum pria takutin deh. Yang kaum pria takutin itu kan impoten ya. Oh, iya. Impoten. Iya kan? Pastilah. Itu kan akan terjadi seiring usia itu bertambah. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Oh gitu ya? Oh, gua nggak tahu. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Nah, kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak tahu. Jadi begitu udah itu terjadi, itu berarti sudah lama. Aliran darahnya itu nggak lancar itu udah lama. Oke.
Jadi solusinya bukan pakai Viagra, bukan. Jadi mesti dideteksi dari dini. Itu kenapa tuh sebabnya tuh begitu. Nah, biasa itu kalau saya sih bukannya ngelebihin dokter ya. Biasa kalau orang udah ngomong kayak begitu, saya pasti akan tanya sejarahnya dia dulu. Ke belakang itu saya tanya terus dulu sukanya ngapain aja, olahraganya ngapain aja, makannya bagaimana. Itu pasti akan terkumpul tuh semua, set jadi satu gejala. Oke, betul. Itu satu ya. Kedua, rambut kita rontok aja. Itu sebenarnya kalau udah sampai rontok itu berarti udah satu gejala, udah satu tanda ini ada yang nggak beres dengan badan saya. Tubuh kita itu diciptakan sama Tuhan itu luar biasa ngasih alarm ke kita. Tik gitu alarm. Itu kayak ada alarmnya. Agak putih-putih dikit. Itu ada pertanda juga? Iya, itu pertanda. Salah satu tanda penuaan yang paling gampang itu adalah rambut memutih. Rambut memutih ya? Oke. Ya, paling gampang dideteksi. Itu sebenarnya yang namanya penuaan itu terjadi kan pada saat kita umur 20 itu udah terjadi. Oke. Ini berarti nggak harus untuk kaum wanita ya, Coach ya? Ya, kaum pria pun sama. Kaum pria pun bisa. Oh, berarti pemirsa di rumah nih. Jadi untuk jangan senang dulu kalau Anda ngerasa berat badan, rasa ideal. Jadi jangan langsung, oh, gue udah aman, gue ideal, gue segala macam. Tapi ternyata kalau masih ngalamin keluhan itu bisa juga nih kayak gini ya, Coach ya, terjadinya ya. Betul. Itu bisa jadi karena dalam kita salah makan atau enggak sih? Gini, biasanya kalau orang yang skinny fat itu terjadi karena mereka sering sekali skip makan. Sering skip makan. Jadi pagi nggak sempat sarapannya nanti siang pun udah jam 2 atau jam 3 baru makan. Itu sering. Ya, karena sering sibuk. Itu kan banyak kan orang eksekutif muda begitu kan banyak kan sering. Ntar udah malam pulang kerja jam 7 jam 8. Kalau sebelum zaman Covid pada hangout, pada minum, pada ngopi atau segala macam. Nah, ntar makannya di situ. Nah, itu yang terjadi. Jadi metabolisme tubuh itu dibikin jadi nggak berimbang. Sebenarnya kalau itu dilakukan secara kita nggak usah lama-lama deh. Kita lakukan itu seminggu aja, badan itu udah kasih warning sebenarnya. Mulai kita kurang tidur, mulai susah, terus bangun tidur suka pusing, itu sebenarnya udah ada tanda. Oh ya, bertanda ya. Udah pertanda. Tapi kan kebanyakan orang kita itu begitu, aduh gue pusing nih, kepala gue kenapa ya bangun pagi nih pusing. Bukannya kita mencoba cari tahu, tapi kita mensugesti diri kita, ya udahlah bismillah sehat. Itu yang salah. Ya. Jadi tubuh itu dibikin bodoh. Karena kita nggak mencari, ini kenapa sih ini kayak gini gitu ya. Banyak orang bilang banyak penyakitnya datangnya 90% dari pikiran. Betul atau salah? Bisa betul. Tapi bisa juga. Tapi apa sih salahnya gitu loh? Tuhan udah kasih kita nih, lu dikasih sinyal supaya lu memperbaiki tubuh lu. Kita nggak mau, kita nggak peka. Alasannya takut lah apa segala macem gitu loh. Oke. Berarti memang ini dari faktor makanan, dari pola hidup juga yang bisa pengaruh juga ya, Coach ya. Pola hidup yang mempengaruhi. Kalau makanan sih pola hidup dan gaya hidup kita. Kalau makanan sih sebenarnya gini loh. Kalau dari makanan gini, orang jual gorengan, orang jual nasi uduk, itu kan mereka cari rezeki. Betul. Benar nggak? Tergantung kitanya, kita mau nggak gitu loh. Kitanya bisa nggak menentukan pola hidup kita yang sehat sedari dini, gitu aja sebenarnya. Oh, jadi intinya kita nggak bisa nyalain makanan ya. Itu makanan kan kita yang memilih sebenarnya pola hidup. Iya, kita yang memilih pola hidup yang benar tuh kayak gimana. Nah, cuman kan begini ya. Ini ada lagi nih. Kadang kan kita udah merasa ideal. Terus kita juga udah setiap hari olahraga gitu loh. Iya. Di era-era pandemi begini orang lebih akan olahraga walaupun di rumah atau dalam rumah dia pakai itu kan. Nah, itu kan maksudnya itu apakah masih bisa tergolong yang tadi itu? Yang tadi gimana, Mas? Yang itu masuknya orang yang ideal itu belum tentu sehat juga. Itu masih juga ya. Begini. Itu adalah salah satu mitos yang berkembang di masyarakat ya. Iya. Nah, kaget kan saya bilang mitos. Kenapa saya bilang mitos? Gini,
kita dari kecil diajarkannya mens sana in corpore sano, betul kan? Betul. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Semboyan itu nggak salah. Tetapi yang salah kaprah adalah orang tuh sudah lama sekali orang itu didoktrinisasi dengan satu statement, kalau lu mau sehat, lu harus olahraga supaya lu sehat. Karena sering kan dengar gitu. Iya, bukannya bener gitu. Nah, makanya waktu pas pandemi gini lihat ya, yang sepedaan berapa banyak, karena bilang sepeda itu kita bisa jadi sehat, kita bisa jadi meningkatkan imun ya. Sering kan dengar gitu? Iya, betul. Tapi kan benar kan? Nah, salah itu. Atau gimana? Kurang tepat ya? Olahraga tidak bisa menjadikan kita sehat. Olahraga tidak bisa menjadikan kita sehat. Tidak bisa menjadikan kita sehat. Tetapi menjadikan kita lebih bugar, itu benar. Oke. Masuk sih ya, karena lebih kita bugar itu olahraga segar ya. Benar-benar. Ya, bugar. Jadi kita lebih bugar. Nah, orang yang bugar belum tentu sehat. Orang bugar belum tentu sehat. Dia juga sih kadang habis segar lari kita makannya nggak jelas lagi, nggak kontrol lagi. Bukan soal itu. Kalau orang bilang olahraga pasti sehat, nggak mungkin olahragawan banyak yang mati muda. Itu nggak mungkin. Kalau memang dia sehat, ya. Benar nggak? Tetapi orang yang sehat dari dalam sudah pasti bugar mukanya. Ya. Oke. Ya, pernah kan ngelihat orang berolahraga, mukanya kok kuyu gitu. Pernah kan lihat kuyu gitu, kayaknya lelah banget. Ya, kayak lelah banget ya. Tapi waktu dia habis olahraga, segar mukanya. Tapi kalau sehari-hari enggak. Iya. Maksudnya gini, orang tuh kadang ya, bukan ajang promosi diri ya. Orang tuh kadang kalau ngeliatnya gini, coach, mukanya kok segar terus ya? Suka olahraga ya? Iya, olahraga dulu saya suka. Karena saya dulu kan instruktur. Tapi kalau sekarang ini lagi pandemi gini kan gym juga tutup semua. Iya, gym tutup semuanya. Nah, jadi olahraga terus ya, coach, mukanya bisa segar begitu. Ya sebenarnya olahraga, cuman nggak kayak orang-orang gitu loh. Sampai ada yang beli sepeda statis, ada yang beli ini cuman supaya dia berolahraga supaya dia lebih sehat. Ngeluarin keringat. Ya, jadi kalau dibilang ngeluarin keringat gitu loh, bugar iya, tapi lebih sehat enggak. Jadi kalau orang bilang rahasianya apa sih, coach, mukanya bisa segar terus? Ya itu dia, saya bilang suplementasi yang tepat, vitamin yang tepat. Gitu. Jadi mitos itu yang sebenarnya mesti dibuang jauh-jauh. Jangan sampai kita salah kaprah. Kita kepingin sehat, kita kepingin kurus, kita olahraga mati-matian. Oke, boleh. Itu dia. Oke, sekarang gini lagi nih, Coach. Gue mau tanya nih. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Kan biasanya nih ya, yang di coaching sama Dikau, yang ikut dengan Dikau tuh rata-rata misalnya tuh orang yang memiliki berat badan berlebih. Iya, berlebih. Tapi ternyata saat ini juga bisa untuk yang bahwa orang yang terlihat ideal, bahwa sebenarnya juga perlu coaching sama Dikau gitu. Iya, betul. Karena skinny fat tadi. Itu sama treatmentnya dengan yang itu, yang orang mau diturunkan berat badan. Oh, itu sama juga berarti ya. Berarti lu harus diet juga tuh berarti. Iya, sama. Pokoknya kalau kita kan punya, kalau orang-orang yang ahli gizi itu tahu kondisi ideal seorang wanita lemaknya berapa persen, pria berapa persen itu tahu pasti. Oh gitu. Jadi kalau begitu sudah ngelihat, oh ini udah lebih, itu udah kategori obesitas. Oke, oh berarti ini lebih ke arah ke gizi gitu ya, coach ya. Iya, jadi lebih ke arah gizi dan nutrisi ya. Sebenarnya. Jadi harus imbang, nutrisi yang masuk harus imbang. Oke. Berarti ya itu yang tadi gue bilang itu. Jadi kalau kita ngerasa kita badan itu seger, kita maksudnya berat badan udah cocok, terus gue udah sering olahraga segala macam, itu jangan senang dulu ya, coach ya. Jangan senang dulu. Jadi kita kasar nggak boleh takabur dulu lah. Jadi ya nggak boleh takabur. Nah, jadi kita mesti lihat ternyata ada something wrong. Dan itu yang ngerti kita diri, yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri gitu ya. Kayak orang gejala awal diabetes, pre-diabetes itu sebenarnya badan bisa kasih sinyal. Apa itu kasih sinyalnya? Contohnya kalau mau gejala diabetes. Kalau pre-diabetes biasanya habis makan siang ya, habis makan siang
Orang bilang cenderung ngantuk itu wajar. Ya, Benar nggak? pasti kan. Kalau kekenyangan ngantuk, pengennya tidur, leleh. Kalau saya nggak. Kalau saya nggak. Saya itu habis makan siang nggak ngantuk. Ngantuknya itu setelah 3 jam setelahnya baru ngantuk. Karena gula darah turun kan. Betul. Nah, kalau orang yang habis makan kenyang, langsung ngantuk, itu udah pertanda sebenarnya. Oh, maksud gue ngantuknya tuh nggak ngantuk banget. Maksudnya kadang kalau orang habis makan kayak kekenyangan, sebenarnya dia males gerak, mager. Habis makan aku mau nyantai-nyantai gitu kan, sambil minum jus atau nyantai, cuman seiringnya lagi sambil duduk santai kan kena angin, kena AC, jadi bawaannya ngantuk. Nah iya itu pertanda loh, udah. Itu pertanda. Udah pertanda. Harus hati-hati pre-diabetes. Mungkin waktu dicek gula darah pada saat ini belum masih normal, tapi udah pertanda itu. Harus aware, badan kita tuh udah harus aware. Itu udah dikasih sinyal kayak gitu. Oke. Oh, berarti pemirsa, jadi kalian tuh kalau habis makan siang jangan langsung duduk, langsung jalan aja gitu ya. Ya. Biar bisa kasar lu nggak ada tanda ke arah diabetes. Jadi lu habis makan langsung gerak gitu, habis makan baru lari gitu ya. Jangan habis makan langsung lari juga. Minimal habis makan lah ada aktivitas lah gitu. Jangan langsung gerak lah duduk. Ya, makanya lu jalan supaya lemak gula darah itu nggak naik dengan cepat gitu loh. Kalau didiamin terus ya lama-lama numpuk. Itu kan diabetes itu kan terjadi kalau kita numpuknya itu kan nggak langsung hari ini makan gula terus besok langsung diabetes. Ya. Enggak, itu bertahun-tahun. Tahun-tahun ya. Lagi yang orang itu nah sekarang gue tanya nih dok, coach nih. Kadang-kadang kita di kota besar ya, terutama di Jakarta ini banyak orang yang pekerjaannya itu hanya duduk. Dari berangkat pagi nih sampai di kantor dia hanya duduk di belakang meja ya, kasar di belakang meja. Bahkan dia makan pun di situ gitu loh. Makan pun dia order diambilkan, dia duduk. Jadi dia lebih banyak duduk lah. Itu gimana? Padahal dia sebenarnya nggak terlalu gemuk juga. Itu beresiko juga nggak sih sebenarnya? Sama beresiko juga. Gitu. Beresiko juga. Dengan ngikutin dengan misalnya kayak gini. Misalkan gue orangnya kayak gitu nih ya. Gue duduk segala macam kerjaannya gue. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Nah, gue mau ikut program dengan Dikau gitu ya. Itu bisa dengan pola kehidupan gue, kerja gue tiap hari begitu. Bisa berarti itu. Bisa. Jadi gini, kalau program yang saya orang-orang yang saya coaching program ini itu kan ada 3 hal yang mesti diperhatiin. Yang pertama itu pola makan. Oke. Kedua suplementasi. Which is itu udah ada ya satu paket itu ya dalam program itu. Yang ketiga adalah aktivitas atau olahraga. Itu yang tadi gue bilang. Kayak bos besar eksekutif muda yang meja menghabiskan hidup waktunya hidup. Orang Indonesia itu kalau bilang olahraga langsung image-nya itu gue harus meluangkan waktu khusus pergi ke gym, khusus jogging setiap pagi, khusus ini, khusus itu. Ya memangnya gimana? Itu image-nya. Sebenarnya makanya uniknya program ini kebetulan di hari Sabtu ini nanti malam ada acara Zoom, saya akan ngebahas itu. Dan uniknya program ini adalah yang namanya aktivitas fisik atau olahraga itu tidak harus berlebihan. Yang penting dia punya aktivitas, yang penting dia bergerak. Ya sekarang kalau lu cuma duduk kerja nih, kita misalnya ya seorang bos, dia kan duduk aja di meja. Meeting apalagi di era pandemi ya, meetingnya pun ya kayak gini, dia online. Hanya menghidupkan laptop dia di mejanya terus. Segala macam. Makan pun diantar. Gerak. Hanya ke toilet dia bergerak. Gini, bergeraknya dalam arti gini, ada orang yang kayak begitu. Saya punya satu klien itu bapak-bapak umur waktu itu 50 tahun yang dia ikut program. Dia itu nggak ada waktu untuk olahraga khusus. Jadi Senin sampai Sabtu dia kerja. Pulang sampai rumah dia selalu malam. Ya. Terus saya bilang, kerjanya di mana Pak? Di daerah Senen katanya. Oke, itu di gedung atau di ruko? Dia bilang di ruko. Kantor saya ruko. Oke. Kalau kantor Bapak ruko, Bapak itu parkir mobil agak jauh dari kantor. Jadi Bapak jalan, ya agak jauh dari kantor, jangan di depan kantor. Walaupun tersedia, pilih agak jauh yang butuhkan waktu jalan.
Dia jalan sampai ke kantor. Kalau misalkan di kantor kan nggak mungkin Pak duduk. Bapak kerja 8 jam itu Bapak duduk aja. Pasti kan ada Bapak perlu fotokopi, perlu ke toilet, benar nggak? Ya, ke toilet. Nah, jadi oke, kalau ke toilet oke lah dia pasti jalan. Oke. Tapi apa segala macam gitu kan pasti kan? Ya. Ada dia harus fotokopi, dia harus zaman dulu kan nge-fax segala macam ya. Nge-fax ya. Coba lakukan itu sendiri. Jangan suruh OB. Jadi Bapak lakukan sendiri. Ya. Kalau Bapak mau makan siang, Bapak jalan. Jangan suruh OB beli. Ya mungkin saking sibuknya dia, jadi dia nggak sempat untuk menguruskan kayak gitu loh. Iya. Makan balik lagi ya. di pilihan. Lu mau Bapak mau ambil program ini mau sehat benar atau enggak? Kalau memang mau sehat, kondisi pandemi loh. Sekarang kita bicara di kondisi pandemi loh, Coach ya. Ya. Kalau di kondisi pandemi, jadi begini, kalau misalkan semua orang keluar pintu aja udah hampir nggak pernah. Betul. Ya, hampir nggak pernah. Ya. Tetapi bisa kan kita misalnya pagi-pagi jalan keluar rumah sebentar, misalkan kita mindahin tanaman atau sekedar cuci mobil atau apa begitu, benar nggak? Bisa. Sebenarnya semua bisa. Ya, sebenarnya semua bisa kita siasatin asal niatnya ada. Itu doang sebenarnya. Oke, tuh para eksekutif muda pemirsa di rumah nih yang kalian yang kerjanya cuma duduk, cuma apa, ternyata bisa juga lo di treatment dengan Coach Rusman ini. Kalian walaupun masih kondisi pandemi, kalian juga bisa nih untuk melakukan aktivitas olahraga ringan. Selain olahraga, lo juga bisa buat ya lo bersih rumah jadi tambah bersih kan, lo habis meeting online lakukan yang lain. Terus sekarang gue tanya gini, Coach. Ini kan orang banyak yang nanya nih, penasaran sama lu kan. Kira-kira nih, kalau gue mau ikut program lu, seperti kita sebelumnya tuh, apakah sama atau ada sesuatu lagi yang berbeda untuk program intinya kalau dia merasa dia udah nggak nyaman sama badannya, mau di coach dengan saya, silakan ada hubungin nomor WhatsApp, nanti kita bikin sesi tatap muka dulu, entah lewat Zoom atau mau ketemuan. Ya, nanti baru di sana akan kelihatan sebenarnya dia butuhnya. Dia dibutuhkan itu dia lah apa ya, walaupun itu merasa dia kondisinya dia bagus gitu ya. Nah, jadi nggak melulu harus dikit-dikit ketemu saya, harus ngambil nih program ini, harus ngurusin badan, harus fat loss. Enggak. Kadang-kadang ada orang yang ketemu saya juga dia ngerasa kepala saya pusing begini, kenapa ya, katanya. Ketemu sama saya ternyata ketahuan dia vertigo. Gitu. Terus ketemu sama lu konsultasi itu belum nggak harus wajib ikut ya, sekedar ngobrol dulu ya, karena kan namanya baru perkenalan, kita ngobrol dulu segala macam baru. Kalau sekiranya kayaknya gue perlu ikut nih gitu, dan kayaknya sih wajib ikut karena apalagi ya di zaman sekarang memang, apalagi di zaman pandemi ya Coach ya, kesehatan itu memang nomor satu, tidak ada lain-lainnya deh. Dan mesti diingat satu hal lagi ya, ini sekedar pesan aja ke yang nonton semua, bahwa yang namanya orang dengan obesitas, overfat ya, kita nggak usah ngomong obesitas deh, yang overfat, yang lemaknya berlebih, itu 10 kali lebih rentan terpapar COVID-19. Karena 10 kali lebih rentan. Menyerang ke itu ya, pernapasan. Karena gini, orang yang dengan overfat, dia cenderung lebih mudah lelah. Oh iya, gue punya teman yang agak gemuk juga, kadang capek, benar-benar capek, baru jalan dikit capek. Kalau orang yang mudah lelah, jadi gini, COVID itu menyerang orang satu yang mudah lelah, gampang capek, kurang istirahat, dan lansia. Itu doang 3. Iya sih, rata-rata yang lebih kena itu orang-orang lansia sama yang itu ya. Istirahat dan dia begitu. Karena nggak bisa ditebak juga ya. Berarti memang ya itu ya. Lagi tadi ya ke tema kita yang pada sore hari ini tuh ternyata yang lu tutor itu bukan cuman orang yang obesitas, ternyata orang yang kita lihat secara kata ideal ternyata juga berpengaruh ya. Makanya gue juga suka lihat nih, kayak perut gue kelihatan sih badan gue sih seolah proporsional ya, tapi kadang
Ya tadi yang di video lu sebelumnya ya, sebelumnya itu kayak ada tas pinggang gitu ya, kayak coach ya. Ya. Jadi kalau duduk kayak megang kayak nyanggul tas pinggang gitu kemana-mana gitu. Jadi gue kelihatannya gue bagus, cuman emang perut agak udah mulai lebar sedikit loh. Kan ya pemirsa pernah juga kan ngalamin, jadi ada sebenarnya langsing segala macam, perutnya agak gitu. Itu mungkin itu ya. Itu juga ya. Itu bisa skinny fat karena semakin orang menua, dia akan semakin sulit mengontrol berat badannya. Oke. Itu dengan lu sit up itu aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus gini, dengan tutoring kayak diet dan segala macam itu ya. Kita semua pernah muda lah ya. Kita semua pernah muda. Pastilah. Ya. Waktu remaja jarang banget yang obesitas. Benar. Waktu remaja jarang. Makan sebanyak apapun nggak jadi daging. Iya, benar. Makan banyak karena apa? Metabolismenya itu masih kencang. Oh, bukan karena kita banyak gerak dulu. Iya, kita banyak gerak karena metabolismenya masih kencang. Jadi kita nggak bisa diam jadi remaja. Ya dulu kan kita kalau jalan lari tuh. Iya, bisa lari segala macam gitu loh. Jadi pernah nggak perhatiin begitu mulai makin usia nambah, apalagi mulai kerja, mulai tuh gampang dikit-dikit capek. Nah, karena menurun semua. Sementara nafsu makan yang dari remaja sampai kita tua nggak berubah kan? Tetap masih makan tuh kalau lagi ya kayak kuliah. Masih makan tetap lebih banyak nasinya gitu sampai segunung itu. Jadi metabolismenya itu yang mesti dibenerin. Nah, caranya ngebalikin metabolisme seperti waktu kita jadi masih remaja itu nggak ada cara lain harus dengan program ini, karena program ini itu suplemennya itu bisa membalik metabolisme sewaktu kita remaja, makanya harganya lumayan. Karena dari metabolisme dibenerin, itu semua dibenerin. Jadi badan kita dibikin jadi mesin pembakar lemak. Bahkan metabolismenya kita itu bisa seperti anak remaja lagi, tapi cuma sampai 90%. Dibalikinnya kayak begitu. Nggak bisa balik 100%, 90% aja udah bagus dong. Bagus banget itu. Bagus, hanya 90% maksimal. Dikembaliinnya kayak begitu. Nah, sekarang ada lagi nih dok. Ini coach ya pertanyaannya nih ya. Ini kan kayak apalagi zaman sekarang ya di media sosial, di mana-mana itu banyak yang menawarkan program-program diet, program-program apa segala macam, obat-obatan, diet segala macam. Itu sebenarnya gimana sih? Ya, kalau orang yang di zaman sekarang banyak yang nawarin obat diet, program diet, atau segala macam, namanya orang cari rezeki ya. Ya. Semua juga dilakukan. Tetapi pertanyaannya begini. Dalam memilih. Waktu kita mau memilih itu, yakin nggak kita sama produk itu? Karena yang namanya Facebook Ads, Google Ads, itu mah semuanya kelihatan wah itu menarik. Karena mereka bahasa iklannya memang digiringnya ke situ. Nah, pertanyaannya cuma satu. Kita mesti tahu jelas, dia kan nampilin nama produk. Itu sudah ada belum terdaftar di jurnal ilmiah? Udah ada belum? Ya, kalau memang dia bilang sudah ada tercatat di jurnal ilmiah, kita cek harganya. Kasar kata gini, orang bilang sama saya, kalau sama Coach Rusman itu programnya mahal, bayarnya sampai belasan juta sampai puluhan juta. Betul. Ya. Oke, tapi kan saya bilang money back guarantee, hasil pasti dijamin. Nah, terus kalau yang obat pelangsing cuma 500.000, yakin bisa kurus, yakin itu aman. Ya. Yang nggak bisa dibohongin kan cuma duit. Iya, benar. Ada harga, ada rupa. Harga ada rupa. Itu satu ya. Dari situ aja udah bisa dilihat sebenarnya kualitas. Nah, yang kedua, yang saya bilang terdaftar di jurnal ilmiah, artinya kita tinggal cek. Produk itu gampang kok. Tinggal buka website pdr.net. PDR. Jadi Papa Delta Romeo .net. Ya, buka di situ, langsung kita masukin nama produknya. Kalau keluar ada deskripsinya itu aman. Berarti sudah tercatat dan sudah diakui di belahan bumi manapun. Oh, itu secara internasional ya, pdr.net itu ya. Dunia, bukan internasional lagi dunia. Ya, terus dunia. Jadi lihat obat apapun kalau udah terdaftar di situ itu pasti keamanannya lebih terjamin dibandingkan. Lebih terjamin. Oke nih. Gitu. Oke
Oke, terus yang kedua apa? Ada lagi nggak? Ya itu, terdaftar di pidar.net. Pastiin. Ya. Ya. Terus pastiin orang yang menawarkan itu pun punya, kita tahu gitu, kita tahu reputasinya dia, kita tahu dia punya testimonialnya tuh, dia punya customer tuh kayak seberapa banyak. Sebenarnya kalau di sosial media tuh paling gampang lihat profil Facebooknya aja. Ya, dari Facebooknya, dari dia bertemannya. Pertemanannya bagaimana? Kalau postingannya dagangan semua, itu perlu kita tanda tanya, bener nggak dia? Ya, karena kan dia pasti dilihat teman banyak kliennya juga yang pernah sama dia. Oke, berarti memang karena kan kadang gini, orang bingung nih, cuman banyak sekali tawaran gitu loh. Kadang orang banyak nggak paham ya. Jadi intinya tadi dia mesti dicek sertifikasinya itu ya di pdr.net itu. Baru kedua, kalian mesti nggak bisa juga dengan sendiri ya. Jadi sendiri nggak bisa yang menutor. Jadi kadang kalau kita sendiri kita bingung nih. Ini gimana nih? Pokoknya main tenggak aja kan, saya salah. Iya, pokoknya salah. Mesti ada yang menuntun segala macam. Bisa ada yang gadang. Sekarang jangan main-main tuh, badan kita itu cuma satu, nggak ada spare part-nya. betul, nggak ada spare part-nya nih guys. Nggak ada spare part-nya gitu loh. Jadi memang gitu. Ya kita mesti siapa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang sayang pada diri kita ya? Karena ya, kalau bicara materi bisa dicari, tapi kalau udah badan itu udah susah ya. Udah susah, betul. Kayak contoh aja deh, orang sekarang kalau di ring jantung ya, pasang ring jantung satu itu harga mobil Avanza baru loh. Ditambit lah, jangan sampai lah kayak gitu. Jangan sampai. Mendingan keluar duit untuk fat loss ini 17 juta kan daripada itu. Oh iya. Nih, sekarang kita buka di sini guys nih. Untuk harga seperti ini berapa tuh, Coach? Sampai lu kasih tahu, lu punya promo atau ada diskon dari sistem pembayaran atau gimana? Lu jelasin ke pemirsa semuanya nih. Oke, kalau untuk satu paket program fat loss selama 90 hari itu tergantung dari berat badan dia, dari lemak dia, itu antara 17 sampai 28 juta. Satu paket dan 1 kali pakai seumur hidup. Bukan berarti misalkan Mas Kris pakai 22 juta, yang lain juga sama. Enggak, beda. Beda ya. Beda, tapi minimal itu di range harga 17 sampai 28, tergantung dari seberapa obesitasnya dia. Kebutuhannya ya. Kebutuhannya. Dan untuk pembayarannya sendiri itu ada fasilitas cicilan 0% pakai kartu kredit. BCA, dengan kartu kredit ya. BCA, CIMB, dan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu guys. Ya, 3. CNB Niaga dan Bank Mandiri. Itu bunga 0% dengan cicilan sampai 6 bulan. 6 bulan. Cicilan 6 bulan dengan Dan ini yang lebih bagusnya lagi, hanya 1 kali Coach ya, ikutnya. 1 kali pakai seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kalian itu pakai di tutor itu sampai 90 hari dan itu akan guna untuk lifetime ya, selamanya ya. Selamanya. Itu masih dibilang mahal kan, kebangetan ya guys. Jadi bilang ya masih masuk akal lah gitu loh. Dan kalau di coaching sama saya 100% money back guarantee. Apalagi kok diperjelas coba. 100% money back guarantee, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Lu nggak akan kehilangan uangnya pemirsa, lu keluarin duit banyak, tentu kan kita ragu ya. Ya, kita ragu ya pemirsa nih. Lu keluarin duit banyak, hasilnya nggak maksimal ternyata. Padahal gue udah ikutin apapun. Nah, di sini dengan Kotrus Money ini, kalian dikasih garansi 100% uang kembali. Yang penting kan ikutin apa yang koridor yang diikutin semua. Koridor lah, karena sebenarnya tujuan kita kan pengen sehat. Jadi kalau memang sehat, ikutin gitu loh. Kalau lu nggak mau sehat ya udah nggak usah ikut gitu. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau sehat, lagi lu udah investasi ya cukup lumayan, ya lo harus ikutin. Itu hanya 1 kali seumur hidup lu bisa dapat permanen. Ya. Garansi lu men, permanen. Garansi, betul sekali. Oke. Kayak makin seru banget nih Coach ya. Karena kita kemarin tuh pernah
ngebahas ternyata orang yang gemuk itu memang penuh dengan penyakit, perlu harus diidealkan. Tetapi di season kali ini ternyata bukan orang yang gemuk juga, ternyata yang terlihat dengan mata kepala langsing itu ternyata mengandung resiko juga. Jadi serba salah dulu ya. Aku mau gemuk, mau kurus, serba salah ya. Ya, makanya sebenarnya yang paling penting itu kita ngejaga kita punya pola makan, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Kita jaga lah. Kalau misalkan umur kayak saya kan udah punya cucu kayak gini, kita nggak jaga makan sekarang, mau kapan lagi gitu loh. Iya ya, kapan lagi ya kita bisa ini ya. Oke. Kalau ngomongin kuliner kan nggak ada habisnya. Iya sih, emang nggak ada habisnya ya. Ya habis namanya manusia ya, lapar mata. Ya, betul. Udah bawa. Tapi dengan ikut lu kayak gini tuh juga sebenarnya nggak terlalu kita berpatok pada makanan nih kan ya. Sebenarnya makanan aja bisa, boleh. Tetapi harus ikuti rambu-rambunya. Seperti ada rambu-rambunya. Ada rambu, tentu ada rambunya. Nggak mungkin lo makan sama sendok lo makan kan guys? Iya. Oke. Oke guys. Nih, untuk penutup di obrolan kita di sore kali ini nih, ada pesan nggak nih buat pemirsa? Maksudnya untuk apa, gimana? Terus kalau lu ikut gua akan kasih yang spesial. Oke, gini. Saya sih pesan ke yang nonton gini. Kenapa kita ngebahas masalah obesitas? Karena gini, penyakit yang pembunuh nomor 1 itu diabetes di Indonesia. Ya, Indonesia itu udah semakin banyak yang terkena diabetes. Bahkan Indonesia sendiri menempati peringkat ke-3 se-Asia Tenggara untuk diabetes. Peringkat ke-3 se-Asia Tenggara. Saya lupa datanya itu kapan, yang jelas ke-3. Waktu 2018 Indonesia ke-7. Indonesia ke-7, sekarang peringkat ke-3. Oh. Ya, 2016 Indonesia ke-7. Sekarang sudah naik menjadi ke-3. Oh, hebat. Kita ada prestasi loh, tetap 3 besar, tapi untuk diabetes. Diabetes. Itu bukan prestasi itu kalau. Ya. Dan untuk seluruh Asia, untuk Asia Tenggara, kita masih kalah sama Malaysia. Malaysia itu di Asia Tenggara nomor 2 penyumbang obesitas. Kita nomor 3. Ya, jangan sampai kita menyalip Malaysia. Janganlah urusan itu. Jangan sampai. Jadi itu sudah jadi salah satu pembunuh nomor 1 selain silent killer atau serangan jantung. Ya, diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Oke. Ibu dari segala penyakit. Jadi kalau pesan saya, kalau misalkan tiba-tiba pemirsa di rumah tiba-tiba ngelihat Facebook saya, terus saya ketemu saya ngomong soal program fat loss, cobalah open minded sedikit. Bukalah pikirannya, karena yang saya sampaikan itu murni untuk kesehatan semuanya. Bukan sekedar kalau mau kosong belaka ya. Bukan ngomong kosong, bukan sekedar sales stok biasa. Ya kalau orang bilang, tapi kan bayar. Ya benar bayar, kan profesi saya memang dibayar untuk bikin orang sehat, kayak dokter aja kan. Ya, daripada lu nanti udah kejadian, daripada udah kejadian sampai harus suntik insulin, sampai berampul-ampul, ntar ujung-ujungnya cuci darah, buat apa gitu loh. Itu aja, itu sih pesan saya. Oke, terus sama buat yang pengen mau bergabung nih, pesannya gimana? Kadang kan orang takut nih, ntar gue begitu baru gabung, gue nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu. Malah gue bersiksa. Pokoknya tenang aja. Kalau misalkan gabung jadi peserta Fat Loss 90 hari ini, saya pasti akan mengarahkan makanan yang dia suka. Oh gitu. Ya. Yang dia suka. Walaupun dia sukanya makanan misalnya coklat. Ya, coklat kan di dalam suplemen kita ada dark coklat. Jadi dia nggak suka ya. Gila guys. Kalian nggak usah takut. Aku tuh begitu gabung mau makan ini nggak boleh, mau makan ini nggak boleh. Jadi setiap lo makan yang aneh, kok terus keinget marah-marah. Tapi itu nggak ada ya. Berarti hilang deh semua pemikiran itu ya. Itu hilang. Jadi untuk mengenai pantangan tetap ada, tapi tidak seketat diet yang grup sebelah yang makannya harus rebus-rebusan terus, harus makan sayur-sayuran terus gitu loh. Jangan, nggak seperti itu kok dietnya. Iya, soalnya kan rata-rata orang takut nih begitu gue masuk,
gue nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sedangkan duit gue punya duit banyak, gue makan gimana gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Itu jadi kelebihannya kalau kalian ikut dengan Coach Rusman, dengan kelas Coach Rusman ini programnya, kalian nggak perlu takut untuk nggak bisa makan A, B, C, D. Justru di sini kalian bisa makan, tetapi dengan rambu-rambu, ya kan? Jadi tetap bisa makan, nggak perlu kayak yang tadi yang di Coach Rusman bilang, nggak kayak di toko sebelah lah, misalnya. Kalian nggak boleh makan ini, itu nggak boleh, harus makan rebusan tanpa garam, nggak terlalu ekstrim gitu ya Coach ya. Masih bisa kok, masih bisa makan ayam bakar, masih bisa makan makan santanan masih bisa. Santan masih bisa, cuma jangan santannya dihirup, santannya dihirup. Terus masih bisa makan yang grill begitu, kayak all you can eat kayak gitu masih bisa, yang makan bakar begitu masih bisa makan shabu-shabu masih bisa makan yakiniku, masih bisa makan, ya pokoknya yang masih ada rasa lah di lidah. Enak lah pokoknya. Masih enak-enak, masih bisa ngerasain ya, masih boleh ya, nggak ada batasan. Nggak ada batasan bumbu. Para eksekutif muda, para bos-bos besar yang kerjanya cuma duduk, cuma segala macam, mohon dengan kesadaran langsung ke program Coach Rusman ini. Jadi kalian tetap nggak usah takut, nggak bisa makan sushi, bisa makan yang lain, tetap bisa makan dengan rambu-rambu tertentu, karena kita makan main asal aja kan. Ikutin Coach Rusman-nya. Oke, Coach. Sampai sore ini, gue terima kasih banget nih. Lu udah udah 2 kali ya. Gue undang di channel gue ini ya. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga pasti pemirsa di rumah juga pada senang ya, dan pasti yakin deh, pengen gitu loh. Dan buat pemirsa di rumah nih, kalau kalian nonton ya, kalian bingung, gue mesti daftar kemana? Sebenarnya kalian baca aja di deskripsi, pasti saya akan cantumkan kontak Coach Rusman. Kalian bisa langsung hubungi, otomatis kalau langsung telepon mungkin beliau lagi sibuk, kalian chat dulu. Nah, kalian chat, kalian kasih nama, kalian jelaskan, Coach saya mau ini, gitu kan. Pasti nanti mungkin gak segera cepat, tapi pasti akan dibalas ya Coach ya. Kalau pasti akan dibalas, segala macamnya pasti lebih. Dan nggak usah takut, kalau saya ajak ketemu ya, nggak usah takut. Ya, karena harus ketemu dulu kan. Ini harus ketemu, karena orang begitu chat, ayo jelasin aja di sini gimana caranya. Lah bagaimana mau dijelasin gitu loh. Iya, kan capek kita mencet begitu kan capek gitu loh. Ya, betul. Jadi memang harus ketemu dulu, karena ya itu tadi harus dicek semuanya, kadar lemaknya segala macam, ditimbang segala macam ya. Gitu loh. Paling enggak minimal ngobrol. Kayak kita gini kan, kita secara virtual kita ngobrol, jadi ya memang harus konsultasi dulu sebelum untuk lanjut ke programnya Coach Rusman itu. Oke, Coach, udah pemirsa di rumah. Sampai di sini dulu nih. Dari saya, salam sehat selalu, sukses selalu buat Coach Rusman nih, dan jangan bosan-bosan ya. Kalau saya undang lagi untuk bantu-bantu gue nih, di channel gue ya. Boleh, silakan. Oke, Coach. Oke, selamat ya. Thank you.